Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Apa kabar? Alhamdulillah, iman tetap tiada, insya Allah berkah. Yes. Luar biasa. Siapa tidak masuk hari ini? Dua orang. Ya. Rizka. Terangannya apa? Siapa lagi? Dinda. Ada keterangan? Sakit. Kita ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan mereka berdua lekas sembuh. Amin. Ya, sebagaimana biasa kita mengawali pembelajaran dengan tadarus terlebih dahulu. Silakan anak sekalian dibaca, ada ayat yang diulang. Silakan dibaca bersama-sama dengan penuh hikmat. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Di pertemuan kemarin kita telah mendiskusikan tentang pernikahan dalam Islam. Karena itu saya ingin bertanya materi kita yang di pertemuan kemarin. Islam telah menetapkan beberapa tujuan disyariatkannya pernikahan. Coba siapa yang bisa menjelaskan Pak Guru? 3 saja tujuan pernikahan dalam Islam. Pak Guru. Saya Pak Guru. Jadi tujuan dalam pernikahan pertama yaitu untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, jawaban yang bagus, luar biasa. Akhir-akhir ini sering sekali terjadi pernikahan di usia dini. Bahkan ada sebuah lembaga pemerintah BKKBN telah melansir data bahwa dari 1.000 remaja ternyata ada 48 yang sudah memiliki anak. Pernikahan di usia dini menurut Islam seperti apa? Dan menurut undang-undang perkawinan seperti apa? Coba siapa angkat tangan? Angkat tangan, silakan. Baik, Sabrina, dijawab pertanyaan Pak Guru. Dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada batasan usia minimal maupun maksimal mengenai pernikahan. Namun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan pernikahan usia dini dan ada pula beberapa ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan usia dini. Ulama yang memperbolehkan pernikahan usia dini ini beranggapan bahwa usia bukanlah masalah yang penting asalkan pernikahan tersebut membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ia merujuk pada saat kejadian Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Nah, sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan alias melarang pernikahan usia dini ini memiliki pendapat bahwa usia itu sangatlah penting untuk kedewasaan dari kedua belah pihak yang takutnya nanti tidak mencapai dari tujuan pernikahan. Majelis Ulama Indonesia mengambil kesimpulan bahwa pernikahan usia dini dianggap sah apabila tercapainya tujuan pernikahan dan dianggap tidak sah apabila menimbulkan kemudaratan bagi kedua belah pihak.
Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa laki-laki sudah boleh menikah ketika usianya sudah mencapai 19 tahun, sedangkan perempuan boleh menikah ketika usianya sudah mencapai 16 tahun. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Jawaban Bayi Amelia sempurna, luar biasa. Baik, anak-anak sekalian, jadi materi kita pada kesempatan ini adalah kaitan dengan kelanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai salah, iddah, dan rujuk. Ya. Materi ini sangat penting buat kita semua, khususnya umat Islam, karena berkaitan dengan masalah sehari-hari, terutama dalam rumah tangga bagi umat Islam. Perhatikan, saya berikan satu contoh kasus. Ya. Ada seorang suami menalak istrinya, talak 1. Tetapi setelah ditanya apakah dia itu talak dengan kesadarannya sendiri ataukah tidak, ternyata dijawab oleh suami tadi, saya hanya sekedar main-main. Tapi apa jawabannya? Kan main-main nggak apa-apa. Padahal dalam hukum Islam bahwa talak meskipun main-main, serius tetap jatuh. Karena itu orang tersebut maka tercerai secara hukum Islam. Ini mengapa terjadi demikian? Karena tidak memahami kaitan dengan masalah rumah tangga, terutama talak. Ya, adapun yang menjadi tujuan pelajaran kita pada kesempatan ini adalah bisa dilihat di sini di layar. Pertama, berkaitan dengan sikap spiritual, sikap keagamaan, meyakini ketentuan talak, iddah, dan rujuk berdasarkan syariat Islam. Sikap spiritual. Kemudian sikap sosial, mempengaruhi orang lain untuk menerapkan sikap persatuan dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Ya. Kemudian di aspek pengetahuannya, menjelaskan hukum talak, iddah, dan rujuk. Kemudian yang berikutnya, menganalisis ketentuan talak, iddah, dan rujuk sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tepatnya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kemudian yang terakhir, setelah pembelajaran diharapkan mampu mengkritik perilaku talak dan rujuk yang berkembang di Indonesia. Kemudian saya ingin menyampaikan untuk kita memahami bersama bahwa langkah-langkah pembelajaran kita. Ya, pertama nanti kita bagi peserta menjadi 6 kelompok secara heterogen. Ya, kemudian setiap kelompok peserta didik mendapatkan sub pokok bahasan berbeda, dan setiap peserta didik bertanggung jawab untuk mempelajari sub pokok bahasan yang berbeda. Yang berikutnya, para peserta didik dari beberapa kelompok yang berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari sub pokok bahasan yang sama. Kemudian langkah berikutnya, peserta didik yang memiliki bahasan yang sama bergabung menjadi satu tim ahli untuk saling membantu mengkaji, mendiskusikan bagian materi yang sudah ditugaskan atau diberikan. Kemudian langkah berikutnya, peserta didik yang berada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semula untuk mengajar atau menginformasikan materi kepada anggota lain yang sudah didiskusikan di kelompok ahli atau tim ahli. Kemudian berikutnya, setiap kelompok atau tim ahli mempresentasikan secara kreatif nanti dengan sajiannya, dengan gayanya, hasil diskusi. Kemudian peserta didik atau kelompok lain memberikan tanggapan. Nah, inilah langkah-langkah pembelajaran kita yang akan kita terapkan pada pertemuan ini. Langkah pertama, membentuk kelompok. Kelompok kita bagi
bagi menjadi 6 kelompok. Kita gunakan kelompok pada pertemuan yang lalu ya. Nah, silakan sekarang bentuk kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, baiklah. Setiap kelompok saya akan bagikan sub pokok bahasan yang berbeda untuk ditelaah atau didiskusikan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 5, kemudian ini kelompok 4, ini untuk kelompok 2. Setiap kelompok membagikan sub pokok bahasan yang berbeda. Silakan kelompok 5. Sikat ke setiap anggota kelompok. Sudah semua mendapatkan sub pembahasan yang berbeda? Sekarang selanjutnya silakan yang mempunyai kode yang sama akan bergabung membentuk kelompok ahli. Silakan di sini kode A, di sini kode B, kode C, kode D, kode E dan kode F. Silakan bergabung sesuai dengan kode yang sama. Kode A bergabung dengan kode A, kode B kode C, kemudian kode C bergabung dengan C semuanya, begitu sampai seterusnya yang F, kode F bergabung dengan F. Silakan. Sudah terbentuk kelompok ahli dengan kode masing-masing sama. Karena itu tugas kelompok ahli sekarang adalah mendiskusikan, menelaah lebih lanjut, lebih tajam tentang sub pokok bahasan yang diterima oleh masing-masing tim ahli dengan sub pokok bahasan yang berbeda. Ya, silakan didiskusikan, bertanya, minta informasi dari teman yang lebih tahu tentang masalah itu, misalnya silakan didiskusikan di antara kelompok ahli. Sebab nanti setelah selesai diskusi kelompok ahli akan menjelaskan kepada kelompok asal, kembali kelompok asal. Karena itu diskusikan secara maksimal. Silakan. Bahasa di sini dalam bahasa Arab roja'a yarji'u rujuk yang berarti pulang atau kembali. Nah, sedangkan secara istilah rujuk merupakan kembalinya seorang di dalam dalil itu menjelaskan tentang jadi di dalam dalil Al-Baqarah ayat 200 ya, jika dia masa menanggungnya sudah habis, maka sang suami ini akan kembali rujuk sesuai dengan syariat yang benar. Oleh karena itu, seorang suami yang menginginkan rujuk pada istrinya, Dia datang ke kantor PPN atau ketua kepala KUA, dia itu mendatangi wilayah istrinya, bukan istrinya yang datang, tapi dia sendiri yang datang ke wilayah istrinya. Nah, dia itu minimal dia membawa 2 saksi. Nah, nanti pas di akta rujuk yang kemudian nanti dikirim ke pengadilan agama yang sebelumnya mengeluarkan akta talaknya. Nah, nanti ada akta rujuknya ini ditangani, kemudian dikeluarin akta nikahnya dari pengadilan itu. bisa mudah untuk menyelesaikannya. Jadi dulu dalam masa idahnya apa masih ada misal masa idahnya berarti istrinya pulang ke rumah orang tuanya, berarti orang tuanya nafkahin dia atau suaminya Prosesnya dapat. menjadi juga tapi lagi dan lain. Nah, ada juga dalam sunnah nanti kan kita dan akhirnya berarti yang lain itu
Tapi ketika suami menyatakan talak tanpa ada hajat atau dengan terjadinya perceraian. Kemudian dicerai. Kemudian yang keempat, habis pernikahan itu boleh menikah ataupun dia iya ada manfaat pokoknya dikerjakan atau dikerjakan nol. Kalau payung sugro itu dia bisa rujuk dengan syarat dia udah bisa balik lagi gitu, dengan syarat dia udah kemudian berkembang pikiran dan selesai didiskusikan ini. Anak-anak sekalian, waktu diskusi kelompok Ali sudah habis. Sekarang silahkan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada anggota yang lain di kelompok asal. Silahkan kembali ke kelompok asal. Langsung kita Itu seperti yang kita tahu, pengertian rujuk itu sudah dibahas di subbab C sebelumnya, yaitu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu tanpa meragukan nikah dalam masa iddah istri. Seseorang yang telah melarang istrinya maka dibolehkan bahkan diajukan untuk kembali untuk kebaikan istrinya sendiri. Di sini istrinya itu tidak ada cinta sama suaminya, terus takut wajib itu ketika suami sudah bertingkah untuk tidak akan mengganggu istrinya, tentang aktivitas berat. Bahasa Arab artinya melepaskan. Secara syar'i, talak adalah melepaskan dengan dikatakan secara menyeluruh atau sebagiannya. Nah, adapun hukum talak berbeda-beda dengan keadaan atau situasi yang berbeda. Hukum talak menjadi berbeda. Pertama, makruh. Nah, talak dikatakan makruh jika terdapat keadaan ketika suami menyatakan talak dapat menjaganya. Kemudian hukum talak demi kebaikan istrinya itu. Kemudian yang kelima yaitu hukum talak akan menjadi wajib ketika suami mengilah istrinya. Mengilah istri maksudnya dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Artinya itu sudah Tapi lebih baik kita yang cowok itu menyatakan dia harus dilakukan itu dengan secara terang-terangan daripada sindiran, karena jatuhnya lebih serius daripada sindiran kayak kita kayak aku kangen deh masa-masa dulu. daripada itu kan mendingan dia bilang aku mau rujuk sama kamu, itu jatuhnya lebih udah aja. Ya, baiklah. Sudah 25 menit diskusi di kelompok asal. Jadi kalian sudah menjelaskan kepada teman-teman di kelompok asal. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya adalah menyampaikan hasil diskusi kelompok, presentasi. Kelompok mana yang siap presentasi? Silakan. Kelompok 5. Untuk presentasi waktunya 6 menit, toleransi 7 menit. Jadi masing-masing nanti menyampaikan sekitar 1 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, pengertian talak. Talak secara bahasa berarti melepaskan, sedangkan secara syar'i talak berarti melepaskan ikatan pernikahan secara menyeluruh atau sebagian. Adapun dalil dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang berisi talak yang dapat dirujuk. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah mengetahui pengertian dari talak, sekarang masuk ke pembagian talak. Di sini pembagian talak itu ada 2, yaitu talak raj'i dan talak bain. Yang dimaksud dengan talak raj'i ialah talak 1 dan talak 2 di mana sang suami masih bisa rujuk dengan istrinya.
Sedangkan talak bain yaitu talak ketiga di mana sang suami kalau mau balik sama istrinya harus ada akad lagi. Nah, setelah itu di sini talak itu ada talak sunnah dan talak bid'ah. Selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk dalam bahasa Arab berarti kembali atau pulang, sedangkan secara istilah berarti kembalinya seorang suami kepada sang istri yang telah ditalak dengan talak raj'i dalam masa iddahnya tanpa ada akad ulang. Lalu rujuk ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang menjelaskan para suami berhak untuk merujuk para istrinya kembali. Ya, kemudian yaitu ada tata cara rujuk. Nah, berdasarkan syariat Islam, tata cara rujuk kita bisa melakukan rujuk dengan cara pertama yaitu berniat. Seorang suami harus berniat untuk merujuk istrinya kembali. Nah, kemudian setelah kita berniat, kita akan melakukan proses rujuknya. Nah, prosesnya ini bisa dilakukan dengan lafaz aku merujukmu lagi, ataupun bisa dengan perbuatan, yaitu dengan cara menggauli istrinya dengan niatan untuk merujuknya kembali. Demikian presentasi dari kelompok 5, sangat bagus sekali. Silakan ada tanggapan dari presentasi kelompok 5 tadi. Bisa berbentuk pertanyaan, bisa juga berbentuk sanggahan, tidak sependapat barangkali atau setuju, silakan katakan. Saya Pak Guru, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apakah tata cara rujuk sama untuk setiap perceraian dan bagaimana tata cara rujuk yang benar? Terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5 tentang iddah. Bagaimana cara menentukan masa iddah seorang istri yang ditinggal hilang oleh suaminya? Sekian, terima kasih. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Geger. Pertanyaannya itu apakah rujuk untuk setiap perceraian itu sama dan bagaimana tata cara rujuk yang benar. Jadi pada dasarnya rujuk untuk setiap perceraian itu sama, tapi tidak setiap perceraian itu bisa dirujuk. Nah, tata cara untuk merujuk yaitu harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, caranya itu yaitu sang suami harus berniat untuk merujuk istrinya tanpa ada niatan untuk memudaratkan istrinya. Nah, kemudian sang suami melakukan proses rujuknya itu yaitu dengan lafaznya itu bisa secara langsung ataupun kiasan. Nah, sebaiknya lafaznya itu secara langsung, ataupun proses rujuk bisa dilakukan dengan cara menggauli istrinya dengan niat untuk rujuk kembali. Ya, pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Cindy tentang bagaimana hukumnya atau berapa masa iddah bagi perempuan yang ditinggal menghilang oleh suaminya. Hal ini telah dijelaskan oleh ulama Al-Jazairi tentang hak-hak istri yang tidak dipenuhi oleh suaminya. Jadi apabila seorang suami menghilang tanpa diketahui domisili atau tempatnya, tidak bisa dihubungi, tidak meninggalkan nafkah bagi istrinya, dan sama sekali tidak pernah menghubungi atau meninggalkan nafkah bagi istrinya, istri tersebut berhak menggugat cerai untuk suaminya karena hak-haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, sehingga masa iddahnya dihitung ketika dia menggugat cerai itu dan oleh Dewan Hakim. Demikian tanggapan atau jawaban dari kelompok 5. Ada 3 penanya tadi. Silakan, mungkin ada tanggapan balik. Silakan. Oke, Dita, silakan. Berarti jika sudah lewat masa iddah itu sudah tidak disebut rujuk, tapi disebut dibuat akad baru gitu. Mohon diperjelas. Jadi talak yang bisa dirujuk itu hanya talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Nah, untuk merujuknya pun harus di masa iddahnya, harus di dalam jangka waktu yang sudah disebutkan di presentasi yang tadi. Kalau misalnya dia udah lewat dari masa iddahnya, berarti kalau dia mau balik sama istrinya, dia harus menggunakan akad yang baru, harus dengan pernikahan yang baru. Dia nggak bisa lagi hanya dengan minta rujuk gitu, udah nggak bisa karena udah lewat dari masa iddahnya, jadi dia harus dengan akad baru, mahar baru dan yang sekian. Kita sudah mengikuti tahapan presentasi.
Jadi semua kelompok sudah presentasi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan atau kita menyimpulkan materi yang telah kita diskusikan pada pertemuan ini. Kita simpulkan bersama ya, sama-sama. Silakan siapa yang mencoba menyimpulkan, Kak Sri, kemudian Laila, kemudian Anis ya, memberikan kesimpulannya. Oke. Jadi dari hasil diskusi dan presentasi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa hukum talak itu tidak hanya mubah, namun dalam keadaan tertentu dia bisa menjadi haram, wajib, makruh, dan sunnah. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi hari ini yaitu jika suami ingin kembali kepada istri yang sudah ditalaknya tanpa akad baru bisa dilakukan dengan cara rujuk, dengan syarat istri yang ditalak adalah dengan talak raj'i, dan juga sebelum ditalak istri sudah digauli, karena jika belum digauli dia tidak memiliki masa iddah. Selain itu dalam melakukan rujuk suami juga harus berdasarkan keinginannya sendiri, tidak boleh ada paksaan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari hasil diskusi ini yaitu berbeda-beda jenis atau keadaan seorang wanita ketika dia ditalak, berbeda-beda pula masa atau waktu iddahnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jika seorang wanita ditalak pada saat haid, maka iddahnya itu 3 kali haid atau suci. Kemudian jika seorang wanita ditalak dalam keadaan tidak haid atau tidak haid lagi atau menopause, maka iddahnya itu 3 bulan. Jadi kesimpulan yang lain yang dapat kita tarik yaitu yang dapat membatalkan pernikahan, ada yang mengadu kepada hakim agama atas ketidakpuasannya terhadap pasangan suami istri tersebut. Ada juga yang meminta tebusan atau mas kawin dikembalikan kepada suami. Ada juga yang mengatakan, ada juga yang menuduh istrinya melakukan suatu zina. Kesimpulan lain yang dapat kita ambil dari diskusi kali ini yang mengenai rujuk, sebagaimana kita tahu, rujuk ini adalah kembalinya seorang suami pada istri yang telah ditalak secara raj'i tanpa melalui akad yang baru. Nah, untuk melakukan rujuk ini, seorang suami itu harus memenuhi rukun dan syarat, dan di mana dalam tata caranya ini terdapat ada 2 cara, melalui secara syariat dan secara perundang-undangan. Nah, untuk agar berhasilnya rujuk ini sesuai aturan negara harus berhasil dalam secara syariat dan peraturan perundang-undangan. Sekian. Ya, baik. Kita sudah menyimpulkan diskusi kita bersama. Kemudian sebelum memberikan penilaian kepada kalian, saya ingin bertanya dulu tentang perasaan kalian mengikuti pelajaran pada pertemuan ini. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, oke. Ilham. Yang kedua, Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perasaan saya setelah mengikuti proses pembelajaran ini yaitu saya merasa sangat memahami materi yang telah kita diskusikan, karena metodenya yang menggunakan metode pendiskusian seperti yang tadi. Ya, intinya saya merasa senang dengan proses pembelajaran hari ini yang aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya materi yang kita dapat pada hari ini sangat memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan teman-teman, di mana kita bisa mengetahui dan memahami lebih jauh apa itu pernikahan dan termasuk perkara-perkara yang ada di dalamnya seperti talak, rujuk, dan iddah. Sehingga dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini, kita bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan dan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Sekian, assalamualaikum. Oke, di bagian akhir untuk mengetahui apakah kalian sudah menguasai kompetensi yang kita diskusikan pada pertemuan ini, Pak Guru akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap melalui penilaian diri, kemudian penilaian pengetahuan, dan soalnya nanti setelah ini saya akan memberikan.
mendiskusikan soal pengetahuan, saya kira waktunya sudah cukup. Sekarang kita minta ke setiap kelompok untuk memberikan penyampaian jawabannya. Silakan, saya tuju aja kelompok 1, kedua, kelompok 4 untuk pertanyaan, ketiga. Silakan, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru. Perhatikan kasus berikut. Seorang gadis berusia 18 tahun harus pasrah dengan nasibnya karena dicerai oleh suaminya padahal umur pernikahan mereka masih baru 4 hari. Yang lebih menghebohkannya lagi, perceraian tersebut dikirim melalui SMS oleh suaminya. Alasan perceraian tersebut menurut sang suami, dia tertipu karena istrinya sudah tak perawan lagi. Nah, pertanyaannya, bagaimana keabsahan talak mereka menurut syariat Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Jadi, menurut kelompok kami, talak melalui SMS ini hukumnya sah karena SMS bisa sama statusnya dengan surat. Menurut ulama ada suatu kaidah baku yaitu al-kitabatu kal qaul. Tulisan statusnya sama dengan ucapan. Jadi SMS itu bisa dibilang merupakan suatu surat yang merupakan sebuah ucapan lisan. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia baru dinyatakan sah melalui pengadilan agama. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnita Damayanti, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan soal nomor 2 serta menjawabnya sesuai dengan diskusi kami tadi. Pertanyaannya, Pak Rahman mentalak istrinya dengan talak raj'iyah. Akibat talak tersebut, istrinya meninggalkan rumah tempat mereka hidup bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Tidak hanya dirinya, sang istri pun pulang membawa sejumlah barang miliknya sebatas kebutuhan. Selama waktu talaknya atau masa iddah, Pak Rahman tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalak itu. Dalam arti, istrinya sendiri yang memenuhi kebutuhan hidupnya pasca ditalak. Bagi istri, malu rasanya kalau tinggal di rumah suami yang menalaknya, apalagi meminta suatu kebutuhan hidup sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu dengan sikap Pak Rahman dan istrinya pasca talak? Adakah hal yang harus dikritis? Berikan alasanmu. Menurut kelompok kami, sikap Pak Rahman dan istrinya ini tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Talaq ayat 6. Seharusnya Pak Rahman tidak membiarkan istrinya untuk pergi dari rumah karena Pak Rahman masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya sebagaimana kewajibannya saat mereka masih dalam status suami istri, karena pada hakikatnya mereka masih memiliki status suami istri. Begitu pula sebaliknya, istrinya juga tidak boleh meninggalkan rumah karena dia masih bisa menuntut haknya untuk diberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suaminya. Seandainya istrinya ini diusir, maka istri ini memiliki kewajiban untuk mengingatkan atau menasehati suaminya sesuai dengan Quran Surat At-Talaq ayat 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan atau menginformasikan untuk pertemuan yang akan datang minggu depan. Insya Allah kita sudah masuk di aspek sejarah Islam dengan pembahasan perkembangan Islam di Indonesia. Itu ya. Selanjutnya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Kita mulai. Subhanallah. Terima kasih anak-anak sekalian.